Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian nih ya. Apakah kalau kita trading crypto itu ada margin call-nya? Kayak kita trading forex nih. Kalau kalian ini sering trading forex pasti tahu ya tentang margin call. Tapi kalau kalian yang masih pemula, yang masih kayak apakah kalau kita trading crypto ini ada margin call-nya atau enggak ya nih ya? Sebenarnya yang seperti gue selalu bilang, crypto itu ada dua jenis ya. Itu ada futures sama spot. Nah, yang kalau di Indonesia itu rata-rata spot jenisnya guys. Untuk fitur futures itu belum belum ada kayaknya, belum ada untuk aplikasi yang resmi ya di Indonesia. Tapi kalau yang di luar negeri itu udah ada. Contohnya di Binance tuh ada yang namanya futures. Jadi kita kembali lagi ke margin call. Nah, jadi dari sini udah tahu kan. Nah, jadi margin call itu apa sih? Nah, sebelum biar kalian paham nih. Margin call itu kalau di forex itu ketika kita open posisi buy ya dan ternyata marketnya turun ke bawah tuh ke bawah, nah terkenalah namanya nanti lama-lama menjadi margin call. Margin call itu ibaratnya modal kalian yang harusnya buat backup ketika kalian sedang turun tuh menjadi apa namanya berkurang, makin berkurang tuh modal kalian semakin disedot tuh dan terkenalah margin call. Nah, kalau sampai terkena margin call ini berbahaya guys. Kenapa bisa berbahaya ya? Modal kalian habis nih tutup otomatis atau kalian ibaratnya nambah suatu modal kalian agar tidak terkena margin call. Ya, itu berbahayanya kalau kita udah kena margin call. Terus gimana kalian di kripto? Sebenarnya sama aja logikanya kalau kita main di forex itu di kripto. Tapi ini khusus di futures. Ingat ya, di futures yang ada di Binance. Kalian bisa pilih ada tuh yang namanya apa namanya? USD apa? Tapi kalau spot itu kripto yang seperti itu nggak ada yang namanya margin call. Kalau dia itu lebih ke kayak minus aja. Jadi ketika kalian beli emas dan emas itu besok harga turun, nah yang berkurang itu harga suatu nilai dari aset tersebut. Contohnya beli kripto, Bitcoin. Bitcoin besok turun ya, ini di spot ya. Kalian posisi buy ternyata turun, nah yang berkurang itu hanya cuman harga suatu nilai aset tersebut. Jadi kayak mau Bitcoin sampai 50 juta pun itu nggak akan hilang uang kalian ibaratnya gitu. Cuman hanya minus aja kalau kalian main di crypto spot. Beda cerita kalau yang futures ini yang sama kayak forex. Dia itu ada margin call-nya juga sama. Ketika kita open posisi buy ternyata dia malah turun ke bawah. Kalau modal kita ini enggak modal kita ini yang ada di futures ini apa namanya, nggak terlalu banyak dan semakin menipis nih gara-gara turun terus, nah terkenalah margin call. Itu bisa otomatis ketutup sendiri, kalian kehilangan uang kalian, rugi ya, kalau cadangnya habis. Ibaratnya apa ya, kalau ini gue nggak mau ngomong ribet sih sebenarnya, kayak ibaratnya kita punya backupan, kita modal nih, modal di A nih, dan ternyata bisnis yang kita bisnis yang kita jalanin sekarang nih ya, kita punya modal cadangan di tabungan. Kita buka bisnis A. Nah, ternyata bisnis A kita ini rugi nih. Rugi terus mau membeli produk lagi atau stok barang lagi kita harus beli lagi dong. Dan kita belum untung tuh ya. Ya udah kita pakai yang tabungan ini. Kita beli produk ternyata produknya nggak kejual-jual juga nih, belum kejual. Malah produknya ini basi, ibaratnya tuh expired, jadi kebuang sia-sia lah ibaratnya ya. Restoran ceritanya. Nah, kita harus beli bahan-bahan lagi dong. Kita aja belum untung, gara-gara nggak laku jadi basi nih, nggak bisa dijual. Kita beli lagi, ambil lagi tabungan itu. Dan sama, begitu juga nggak laku, basi lagi itu produknya. Kita beli lagi, ngambil tabungan, sampai tabungan itu habis, ya lama bangkrut nggak? Perusahaan tersebut bangkrut. Makanya disebut kalau di forex atau di crypto futures itu disebutnya margin call, ya kan? Ngerti kan dari sini? Eh, Ibaratnya logikanya begitu caranya. Jadi kalau kalian ada nanya, apakah ada margin call? Ada. Jadi kalian lihat dulu nih sebelum trading crypto. Apakah yang kalian tradingkan itu spot atau futures? Kalau spot, kalau untuk spot itu lebih baik untuk pemula aja. Ya, yang pemula kalian coba yang spot dulu. Jangan coba-coba yang futures. Ya emang kalau dilihatnya enak banget. Ya enak ya, futures cepet banget. Dalam 1 jam, dalam beberapa menit bisa profit, bisa untung. Beda sama yang spot. Ya tapi pemahamannya itu resiko kerugiannya itu lebih besar dibandingkan yang spot. Jadi kalau di futures itu yang kripto, kalau kita open posisi nih ya, open posisi dan kita salah aja, uang kita angus di situ.
modal kita habis di saat itu juga, hari itu juga. Kalau sampai terkena margin call tersebut. Tapi kalau di crypto future gue nggak tahu istilah-istilah margin call-nya tuh sebutannya apa kalau di crypto yang futures. Cuman kalau di forex kan lebih dikenal margin call. Kalau cuman di crypto futures tuh gue nggak tahu ya. Tapi sama, cara kerjanya tuh sama ya. Dari sini kalian paham kan? Nah, kalian dari sini lebih baik gue saran untuk kalian coba belajar dulu, dimulai dari yang gue kasih tahu di aplikasi grup gue ya, di grup gue ya. Itu materi dari pertama, kedua, ketiga itu semuanya udah lengkap nih. Kalian tinggal pahami yang A. Kalau kalian yang A ini, yang pertama ini udah bisa, ya udah langkah yang kedua dan berseterusnya. Sebenarnya di YouTube gue juga udah ada playlist yang trading mulai dari nol. Kalian tinggal cek aja di situ. Tapi itu grup itu cuman buat kayak lebih detail aja. Sebenarnya sama aja kok, materinya itu aja. Cuman ya biar kalian lebih enak kan ada teman-teman yang sama-sama belajar di situ. Oke? Jadi inget ya, eh sebelum kalian mau coba ke forex, apalagi kita belum ada pemahaman tentang trading sama sekali ya, investasi kripto, coba dulu cobain yang spot ya. Pokoknya di aplikasi yang fee-nya kecil itu, pintu atau peluang kalian cari di situ. Ya, jangan langsung ke forex karena di forex itu berbahaya, apalagi yang futures. Ingat ya. Jadi kalau kalian nanya apakah boleh kalau kita langsung terjun di dunia forex? Eh sebenarnya sih ini tergantung dari kalian aja ya. Maksud gua semua orang kan punya jalannya sendiri, nggak bisa disamain. Tapi tetap kalau kalian bisa siap sama resiko yang bakalan terjadi ketika kalian memilih eh, terjun di trading A, aset B, ya udah silakan ya. Itu setelah kalian. Tapi pertama pahami dulu kerugian apa, minus apa yang bakal kalian alami ketika trading di aset A atau di aset B. Karena setiap trading di aset yang berbeda itu beda juga resikonya, kebiasaannya, mentalnya juga beda. Jadi nggak bisa disamain ya, meskipun teknikalnya sama-sama aja, itu aja ya. Jadi dari sini kalian paham ya, mudah-mudahan. Jadi tentang margin call itu seperti itu guys. Gampangnya ya ketika kalau kita di dunia bisnisnya seperti itu. Ketika bisnis kita punya restoran dan kita kan selalu beli bahan-bahan makanan dan bahan-bahannya itu kan nggak bisa kayak lemari atau furnitur yang nggak ada expirednya sama sekali ya. Kalau itu ada expirednya tuh, itu kan hari hari itu juga harus laku, ibaratnya dicepat-cepetin laku lah makanan restoran itu. Kalau nggak basi dong, buat besok-besok basi, udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Mau nggak mau kalau sepi pengunjung yang datang ya di restoran tersebut dan bahan-bahannya basi, lauk-lauknya basi, mau nggak mau si punya usaha harus beli bahan makanannya. Karena belum dapat untung dari si buka restoran tersebut, ya udah dia ngambil tabungan yang di gue bilang apa nih yang A. Nah, ketika dia beli bahan dan ternyata dia buka restoran dan jadiin buat masak-masak dan ternyata sama sepi juga, nggak laku, basi juga tuh, diulang begitu juga lama-lama habis dong tabungannya buat backup ini, ya sama bangkrut nggak perusahaan, restoran dia tersebut, nggak ada suntikan dana ya bangkrut. Contohnya seperti itu. Margin call juga sama di crypto yang future sama di forex. Ketika sampai kita open posisi buy, ternyata dia terjun terus ke bawah ya, nggak ke atas, ke bawah tuh semakin disedot tuh modal kita nih, ke bawah sedot nih, sampai lama-lama nggak kuat nih marginnya ini, modal kalian nggak kuat buat nge-backup ya, ternyata sampai ke bawah terkena margin call-nya nih, ya udah biasanya ada dua sih, otomatis ketutup sendiri, kalian bangkrut, modal kalian hilang ya, karena kalian salah memprediksi arah market. Yang kedua, ya kalian harus tambah modalnya itu sih. Tapi dari sini kenapa bisa terkena margin call? Ada pertanyaannya. Yang pertama, kalian salah baca market pastinya. Ketika kalian udah tahu itu salah baca market, tapi kalian tetap biarin aja, nggak ada stop lossnya, betul nggak? Kalian sering kan kayak nanti nanggung, udah minus kayak gini, siapa tahu nanti naik. Jangan begitu, tutup. Kalau emang prediksi kalian salah, mending rugi beberapa dolar daripada berdolar-dolar banyak kan, daripada habis ibaratnya cuma minus beberapa dolar, daripada habisin modal kalian kan, nggak apa-apa, tutup aja. Itu kesalahan kalian ya. Kalian harus belajar lagi, pahami lagi tentang gimana cara baca market yang tepat, informasi sinyal-sinyal kenaikan yang kuat, yang nggak kuat, kapan berhenti kalian open posisi, kalian kapan stop loss, stop profit, itu semua dipahami. Oke, mungkin sampai sini aja karena udah sekitar
10 menitan di atas. Pokoknya dari sini gue pengen kalian benar-benar bisa trading mandiri ya. Jangan ngikutin sisa trading deh kalau kalian emang benar-benar nggak kenal sama orang itu, karena takutnya kalian cuma ditipu doang. Tapi nggak apa-apa sih, itu seterah kalian. Intinya gue di sini hanya sekedar info karena gue suka banget tentang dunia trading, investasi, kripto, saham, apapun itu pokoknya tentang investasi yang menguntungkan. Terima kasih yang udah nonton ya. Kalau kalian mau belajar seperti biasa ada di grup gue ya, DM IG gue, nanti gue kirim linknya, atau bisa langsung di playlist YouTube gue. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.